Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini. Di fisika kali ini kita akan membahas materi bab baru yaitu tentang gelombang. Nah, untuk materi gelombang ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan di SMP ya. Nah, kita akan belajar lagi di SMA dan mungkin akan lebih detail ya daripada yang di SMP. Nah, untuk pengertian gelombang sendiri itu adalah gejala rambatan dari suatu getaran ya. Jadi dia merupakan gejala dari getaran yang dihasilkan. Nah, untuk peta konsep itu di situ ada klasifikasi ya, ada berdasarkan amplitudo, kemudian arah getar, medium ya. Kemudian ada mengalami gejala-gejala gelombang. Kemudian untuk besaran-besarannya itu pasti ada periode, panjang, fase, cepat lambat, amplitudo, dan frekuensi. Oke, kita bahas. Yang pertama, gelombang berdasarkan arah rambatnya. Ya, itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik kalian pasti sudah tahu ya, di SMP udah pernah belajar, itu pasti memerlukan medium. Contohnya apa? Gelombang tali, air, pegas, ya, bunyi, itu memerlukan medium. Kalau gelombang elektromagnetik berarti kebalikan dari mekanik ya. Jadi dia bisa melalui medium ataupun tanpa medium. Contoh gelombang radio, TV, dan gelombang sinar X. Nah, sekarang berdasarkan arah getarnya, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau transversal itu gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarannya. Contoh kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ini ada gambar gelombang transversal seperti ini. Arah rambatnya kemana? Arah rambatnya ke sana. Kemudian ini arah getarnya. Ya. Jadi arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Untuk longitudinal itu arah rambat dan arah getarannya itu searah. Contoh kalau digambar biasanya berupa repatan dan regangan. Dia rapatan, regangan, ya. Itu. Arah rambatnya ke sana, arah getarannya pun ke sana. Nah, ini ada gambar beberapa gelombang pada waktu tertentu. Pada T-nya 0, maka seperti ini gambarnya. Berarti kan dia belum mempunyai cepat rambat ya. Kemudian pada T1/4, ya, 1/4 periode itu menggambarkan 1/4 gelombang. Arahnya cepat lambatnya ke sana kan. Kemudian pada setengah periode ya, pada setengah periode maka gelombangnya berbentuk setengah gelombang sampai pada satu periode ya, seperti ini. Nah, untuk persamaan gelombang ya, itu ada V sama dengan lambda dikali V ya, F, maaf. V sama dengan lambda dikali F. V-nya itu adalah cepat rambat. Satuannya apa? Satuannya meter per second. Kemudian ini lambda itu adalah panjang gelombang. Satuannya meter. Dan F-nya itu adalah frekuensi. Nah, istilah-istilah pada gelombang transversal ini adalah simpangannya. Kemudian ini dari gambar apa namanya? Gelombang transversal. Arah rambatnya berarti ke sana ya. Kemudian ini adalah arah getarnya. Nah, di sini ada titik, beberapa titik, ada titik B, titik F, titik D, dan titik H. Untuk titik B dan titik F kita sebut dengan titik puncak. Untuk titik D dan titik H kita sebut dengan titik lembah. Ya. Nah, 1 lambda itu bisa jarak antara dua titik puncak yang terdekat. Ya. Jadi dari B ke F ini merupakan 1 lambda. Kemudian dari D ke H merupakan 1 lambda. Jadi 1 lambda bisa kita asumsikan dengan jarak 2 titik puncak atau jarak 2 titik lembah. Ataupun bisa kita sebut 1 lambda itu 1 bukit dan 1 lembah. Jadi untuk seperti ini itu kita sebut dengan 1 lambda. Ini disebut bukit, ya. Ini disebut lembah. Seperti itu.
Nah, tadi yang sudah kita bahas ya, ini puncak gelombang, titik tertinggi pada gelombang, kemudian dasar gelombang, titik terendah pada gelombang, bukit gelombang, lembah gelombang, tadi ya bukit dan lembah. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo itu kita simbolkan dengan A, yang merupakan nilai mutlak simpangan terbesar, ya. Panjang gelombang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada periode. Periode itu adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan. Nah, istilah-istilah pada gelombang longitudinal. Tadi transversal, sekarang longitudinal. Jadi panjang gelombang itu didefinisikan sebagai jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat regangan yang berdekatan. Jadi untuk gelombang longitudinal ya, gelombang longitudinal itu satu lambda bisa diasumsikan dengan dua rapatan yang berdekatan atau dua regangan yang berdekatan. Atau bisa juga satu lambda diasumsikan dengan satu rapatan dan satu regangan. Ya. Ini disebut rapatan. Kemudian kalau yang ini kita sebut regangan, ya, berarti untuk dari rapatan ke regangan kita sebut dengan satu lambda. Atau misalnya regangan dan regangan ini juga bisa kita sebut dengan satu lambda. Ya, ke situ mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik gelombang mekanik, ya. Karakteristik gelombang mekanik. Nah, di karakteristik gelombang mekanik ini, gelombang itu memiliki sifat-sifat, ya. Jadi gelombang itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama dapat dipantulkan atau kita sebut dengan refleksi. Kemudian dapat dibiaskan, kita sebut dengan refraksi. Dapat dilenturkan, kita sebut dengan difraksi. Dapat dipadukan, kita sebut dengan interferensi. Dikutupkan, polarisasi, dan diuraikan, kita sebut dispersi. Ya. Nah, dispersi gelombang. Di sini ada gambar gelombang yang mengalami dispersi pada gelombang A. Gambarnya dia seperti ini ya. Berarti ada satu puncak. Untuk kemudian pada gelombang yang B, gambarnya seperti ini. Ya. Jadi dispersi gelombang itu adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Nah, kalau contohnya mediumnya udara, berarti udara ini adalah medium non-dispersi. Jadi medium yang tidak teruraikan untuk gelombang bunyi. Nah, gelombang mekanik yang merambat melalui medium non-dispersi, sepanjang perambatannya, bentuk gelombang tidak akan berubah. Jadi kalau ada gelombang mekanik, contohnya kayak gelombang tali, dia merambat melalui medium yang tidak terurai, maka arah sepanjang perambatannya itu bentuk gelombangnya seperti itu aja, nggak akan berubah-berubah. Kita masuk ke pemantulan gelombang. Nah, di pemantulan gelombang, di sini ada gambar, ini tuh gambar tangki riak ya, percobaan tangki riak. Jadi di tangki riak ini ada lampu, kemudian ada kawat penghantar, tali penggantung, motor, batang penggetar ya, pembangkit gelombang arus, permukaan, tepi dari karet busa supaya safety ya, jadi dikasih tepinya dari karet, layar buat melihat pola dari gelombangnya ya, layar putih. Nah, untuk cara kerja tangki riak itu gimana sih? Jadi tangki riak ini pada dasarnya itu adalah tangki air yang yang terbuat dari kaca. Ya, dari kaca, motor listrik, dan motor listrik ini sebagai sumber getarnya. Jadi motor ini tuh dipakai sebagai sumber getarnya. Diletakkan di atas papan kan, di atas papan ini ya. Di atas permukaan airnya, ini ada papannya. Nah, setelah motor ini diletakkan di atas papan
penggetar, jadi dia nanti si motor ini akan menggetarkan papan yang berupa plat keping untuk pembangkit gelombang lurus. Jadi ketika udah digetarkan oleh si motor nih ya, nanti ini di kawat penghantar ini bisa dicolokin ke stop kontak atau power supply supaya motornya bergetar. Nah, setelah itu lampunya ini akan menyinari permukaan yang bakal terjadi gelombang ini supaya nanti ada pola di bawah. Jadi dikasih lampu supaya terlihat polanya di layar putih bawah ini. Ya. Nah, kemudian bentuk gelombangnya itu nanti akan terlihat berupa garis gelap dan terang. Jadi nanti yang ini nih, garis-garis ini nanti akan berbentuk gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang seperti itu ya. Jadi begitu cara kerja tangki riak ya. Nah, di sini ada superposisi dari gelombang pantul dengan gelombang datang, menghasilkan gelombang tegak. Gelombang permukaan air mudah diamati dengan menggunakan tangki riak. Iya, kan karena isinya permukaan air ya. Mudah diamati karena di sini kita kasih lampu supaya ada polanya terlihat. Nah, selain itu pemantulan gelombang juga kan tadi kita sebut dengan apa? Oke, refleksi ya. Refleksi. Kita sebut dengan refleksi, jadi dia perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan batas dua medium. Ya. Nah, di pemantulan gelombang ini ada namanya hukum pemantulan atau hukum Snellius. Jadi apa itu hukum Snellius? Pertama, besarnya sudut datang dan sudut pantul itu adalah sama. Jadi kalau sudut datang itu kita simbolkan dengan I, dan sudut pantulnya kita simbolkan dengan R, maka I sama dengan R. Jadi sudut pantul sama dengan sudut datang. Itu bunyi hukum Snellius yang pertama. Kemudian bunyi hukum pemantulan Snellius yang kedua, itu gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Nanti akan kita jelaskan dengan gambar ya. Nah, kemudian selain itu di sini ada muka gelombang. Apa sih muka gelombang dan sinar gelombang? Jadi muka gelombang itu didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase sama pada gelombang. Contohnya di gambar yang sebelah kiri ini ya. Ini sebenarnya itu gelombangnya berasal dari gelombang transversal ya. Jadi dia dari gelombang transversal. Nah, untuk muka gelombang ini itu sama dengan titik puncaknya. Ya. Muka gelombang yang ini tuh yang garis lurus ini adalah titik puncaknya. Kemudian ini sinar gelombangnya menghasilkan muka gelombang ya. Kalau kita hitung berarti muka gelombangnya ada 1 2 3 4. Ada 4 muka gelombang. Nah, jarak dari muka gelombang 1 ke muka gelombang 2 itu kita sebut 1 lambda. Ya. Kita sebut 1 lambda. Berarti kalau kita hitung di sini ada 1 2 3. Berarti ada 3 lambda ya. Berarti ada 3 lambda. Nah, kemudian untuk yang ini kalau permukaannya muka gelombangnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau di lingkaran ini kita hitung muka gelombangnya berarti ada 1, 2, 3. Muka gelombangnya ada 3. Jarak dari satu muka gelombang ke muka gelombang yang terdekat itu adalah 1 lambda. Nah, ini adalah pemantulan gelombang pada permukaan air. Kita pakai, untuk gambar yang ini kita pakai hukum Snellius ya. Hukum Snellius apa? Berkatanya yang pertama, bahwa besar sudut datang dan pantul adalah sama. Ini berlaku kalau mediumnya sama. Berarti hanya satu medium. Hanya satu medium atau mediumnya sama. Ya. Jadi ini ada sinar datang nih. Sinar datang ya. Ini M ini adalah sinar datang. Kemudian dipantulkan.
dipantulkan menjadi sinar pantul. Nah, ketika dia membentuk sinar datang, maka ada sudut datang ya. Kita sebut dengan I. Nah, ketika dipantulkan, maka dia membentuk sudut juga. Kita sebut R. Berarti kalau di sini 30 derajat, maka di sini pun 30 derajat. Seperti itu. Nah, untuk hukum Snellius yang kedua, gelombang datang nih ya, yang M, kemudian gelombang pantul yang P, dan garis normal N, itu dalam satu bidang datar. Ya, benar ya, dari gambar ini dalam satu bidang datar. Berarti gambar ini memenuhi hukum pembantulan Snellius. Oke. Nah, ini lagi pemantulan gelombang lingkar oleh bidang datar. Sama ya. Masih pakai hukum Snellius. Jadi ini ada sinar pantulnya, sinar datangnya dari sini ya. Ini sinar datangnya. Sinar datang ya. Kemudian dipantulkan. Berarti ada sudut datang dan sudut pantul. Nah, ini adalah muka gelombangnya. Muka gelombangnya. Kalau yang ini muka gelombang pantulnya. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan ya, muka gelombang pantul dan muka gelombang datangnya itu membentuk lingkaran. Kalau kita lihat dari gambar yang ini, ya, jadi di sini itu nanti dikasih getaran, ya. Jadi di sini kasih getaran, di sini kasih getaran, sehingga bentuknya seperti lingkaran. Getarannya dari dua titik ini. Kita lanjut ke pembiasan gelombang. Nah, di pembiasan gelombang kita sebut dengan refraksi. Kalau tadi refleksi, sekarang refraksi. Nah, di sini ada meja kaca tangki riak, kemudian ada cincin, tempat dangkal, penampilan gelombangnya, dan kaca tebal. Di sini ada hukum yang menyatakan pembiasan gelombang. Ini masih hukum Snellius ya. Jadi hukum Snellius pembiasan. Kalau tadi hukum Snellius pemantulan, kalau yang ini hukum Snellius pembiasan. Nah, di hukum yang pertama, itu sinar datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal dibiaskan mendekati garis normal. Kita dapat simpulkan bahwa sudut pantulnya itu lebih kecil daripada sudut datangnya. Jadi sudut pantulnya akan lebih kecil daripada sudut datangnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Jadi kalau misalnya yang sudut pantul itu lebih besar, lebih kecil daripada sudut datangnya, maka ini gelombangnya itu mengalir dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Contohnya apa? Dari medium udara, ya udara ini kan kurang rapat ya karena gerak partikelnya kan bebas ya. Ke medium yang lebih rapat, contohnya air. Jadi dari medium udara ke air, maka R-nya akan lebih kecil daripada I-nya. Atau sudut pantulnya akan lebih kecil daripada sudut datangnya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat ikan di dalam akuarium atau di dalam kolam yang airnya jernih ya. Nah, itu tuh kita bakal lihat tuh kolamnya seperti dangkal. Karena kan airnya jernih, jadi ketika ada cahaya kita ngelihatnya kok kayak seperti dangkal, seperti dekat gitu ya ikannya itu ya. Nah, ini kita sebut dengan pembiasan semu. Nah, untuk yang kedua, kalau misalnya sinar datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam dibiaskan, ya, maka pembiasannya itu akan menjauhi garis normal atau sudut pantulnya lebih besar daripada sudut datangnya. Contohnya dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Jadi dari air ke udara. Nah, untuk hukum Snellius ini memenuhi persamaan indeks bias medium 1. Indeks bias medium 1 dikali dengan sin sudut
datang ya, sama dengan indeks medias sudut pantulnya, indeks medias pantulnya, medium pantul ya, dikali dengan sin sudut pantulnya. Ya. Nah, untuk indeks bias ini adalah nilai suatu medium dalam memantulkan gelombang. Untuk indeks bias. Kalau contoh indeks bias udara itu biasanya bernilai 1. Ya, indeks bias udara nilainya 1. Nah, dalam mencari indeks bias, ya, kita bisa menggunakan persamaan panjang gelombang 1 dibagi dengan panjang gelombang medium 2. Maksudnya medium 1 dan medium 2. Untuk mencari panjang gelombang. Sehingga untuk penurunan persamaan umum pembiasan gelombang itu bisa seperti ini. Jadi sin dari sinar datang atau sudut datang dibagi sin dari sudut pantul sama dengan kecepatan medium 1 dibagi dengan kecepatan medium 2 sama dengan N atau indeks bias relatifnya. Untuk mencari indeks bias relatifnya, kita bisa menggunakan indeks bias medium 2 dibagi dengan indeks bias medium 1. Ya. Kemudian ini untuk mencari sudut pantulnya, kita bisa menggunakan sudut medium 2. Ya. Nah, sudut pantul sama dengan sudut medium kedua. Nah, kemudian ini rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya. Untuk untuk hubungan antara cepat rambat dan indeks bias, jadi hubungan antara cepat rambat dan indeks bias itu kalau indeks biasnya semakin kecil, jadi kalau N-nya itu semakin kecil, ya, maka cepat rambatnya itu akan semakin besar, ya. Jadi kalau indeks biasnya semakin kecil, maka cepat rambatnya akan semakin besar. Ataupun sebaliknya, kalau indeks biasnya semakin besar, maka cepat rambatnya akan semakin kecil. Contohnya, kecepatan cahaya dalam medium kaca itu lebih kecil dengan kecepatan cahaya atau cepat rambatnya dalam air. Karena indeks biasnya kaca itu lebih besar, ya. Jadi indeks bias kacanya itu lebih besar sehingga kecepatan cahayanya itu lebih kecil. Kalau yang air indeks biasnya lebih kecil, ya, sehingga kecepatan cahayanya lebih besar, ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang difraksi. Jadi difraksi itu adalah pelenturan gelombang ya. Jadi gelombang yang dilenturkan disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah dinamakan difraksi. Nah, celahnya ini di sini kalau digambar ini ada celah lebar ya. Ini celah lebar dan ada celah sempit. Nah, ketika celah lebar muka gelombangnya seperti ini ya. Dihasilkan muka gelombangnya seperti ini. Kemudian ketika celah sempit muka gelombangnya seperti ini, ya. Kita lanjut ke interferensi gelombang. Di interferensi gelombang itu adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu. Nah, kedua gelombang ini bisa saling memperkuat atau bisa saling memperlemah. Kalau memperkuat kita sebut dengan konstruktif, kalau memperlemah atau meniadakan kita sebut dengan destruktif. Ya, ini digambar contoh, ya. Ini ada gelombang 1, gelombang 2. Nah, ketika dipadukan atau digabungkan, maka gelombangnya akan menjadi seperti ini. Ya. Gelombangnya akan menjadi seperti ini ya, lebih lebar. Nah, berarti ini simpangannya itu makin besar, disebut dengan konstruktif. Nah, contoh yang kedua, ini ada gelombang 1 lagi, gelombang 2, kemudian dipadukan menjadi satu gelombang. Nah, satu gelombang ini saling meniadakan destruktif sehingga dia simpangannya itu adalah 0. A-nya adalah
simpangannya lagi. Amplitudonya itu adalah 0. Maaf ya, bukan simpangan tapi amplitudonya 0. Kalau yang konstruktif itu amplitudonya makin besar. Kalau yang destruktif amplitudonya itu sama dengan 0 karena dia saling meniadakan. Ya. Nah, untuk yang interferensi konstruktif ini adalah dua gelombang yang sefase. Jadi sefase gelombangnya. Kemudian untuk yang destruktif ini adalah dua gelombang yang berlawanan fasenya. Jadi berlawanan fasenya. Nah, ini ada interferensi gelombang pada permukaan air. Jadi ada dua sumber getar, di sini ini sumber getarnya. Dia ini memiliki fase, amplitudo, dan frekuensi sama. Nah, dinamakan dua sumber yang koheren. Jadi dia nanti akan berpadu gelombangnya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke polarisasi gelombang. Jadi polarisasi itu adalah pengutuban ya. Jadi gelombangnya itu dikutupkan. Gelombangnya dikutupkan. Jadi gelombang terpolarisasi linear jika getaran dari gelombang tersebut selalu terjadi dalam satu arah saja. Arah ini disebut dengan arah polarisasi. Contohnya dari polarisasi gelombang itu kalau kita pakai kacamata hitam ya. Kenapa kalau kita pakai kacamata hitam kita melihatnya tidak terlalu silau ya? Karena apa? Karena sinar yang datang masuk ke kacamata ya itu terpolarisasi oleh kacanya. Sehingga intensitas cahayanya mengecil dan kita ketika melihat tidak silau. Ya. Contoh yang lain itu pada filter fotografi. Jadi filter fotografi ini fungsinya itu mempolarisasi cahaya-cahaya yang tidak diperlukan. Ya, sehingga gambarnya itu nanti akan terlihat jelas, gambar yang dihasilkan pada filter fotografi itu lebih jelas. Contoh di sini ada arah getaran, ya. Arah gelombangnya ke sana, kemudian ini arah getarannya. Kemudian ini yang B, ya. Nah, ini gambar pada beberapa grafik. Ada grafik 1, grafik 2, grafik 3, seperti itu, ya. Nah, untuk polarisasi gelombang ini hanya terjadi pada gelombang transversal. Jadi hanya terjadi pada gelombang transversal. Jadi kalau misalnya yang datang ini adalah longitudinal, nanti ketika terpolarisasi, dia menjadi gelombang transversal. Nggak bisa dari gelombang transversal ya menjadi gelombang longitudinal, ataupun dari gelombang longitudinal menjadi ketika terpolarisasi menjadi gelombang longitudinal lagi. Tidak bisa. Jadi ketika yang datang gelombang longitudinal, ketika sudah terpolarisasi menjadi gelombang transversal. Maka mengapa polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal, maksudnya di sini ya. Oke, sampai situ mudah-mudahan kalian paham. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke gelombang berjalan atau gelombang stasioner.